terasa 3 hari lagi kita akan menyambut tahun baru Islam 1445. Kalau ini tahun terakhir untuk kita hidup di dunia, mudah-mudahan semua yang hadir meninggal husnul khotimah. Mari sama-sama kita sambut 1445 ini dengan istighfar. Mudah-mudahan 1445 menjadi tahun terbaik selama kita hidup di dunia ini. Umur kita bertambah, usia kita berkurang, berarti jadwal kematian semakin sangat dekat. Mudah-mudahan 1445 ini Allah ampuni, maafkan seluruh dosa-dosa kita. Mudah-mudahan dengan kita bacakan doa tobat Nabi Adam Nabi Yunus ini, mudah-mudahan Allah terima taubat kita pagi ini. Allah berikan kepada kita kesempatan bertaubat sebelum ajal menyebut kita. Mudah-mudahan dengan kita istighfar, kita bacakan doa taubat Nabi Adam Nabi Yunus ini, insya Allah Allah angkat seluruh kenikmatan haram pada tubuh suami istri anak-anak kita, dan insya Allah Allah tancapkan kenikmatan halal sehingga kita senang ibadah, senang zikir, senang mentadabbur dan Al-Quran, senang terus beristighfar, senang terus mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan insya Allah 1445 semakin berkah hidup kita. Mudah-mudahan diberkahi harapan dakwah kita, diberkahi bisnis kita, diberkahi keluarga kita. Mudah-mudahan insya Allah semua yang hadir Allah jadikan keluarga kita menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, damai, bahagia selalu dunia akhirat. Rabbana
al-ahlal syarifah ikhwani fillah. Hafizakumullah jami'an wa ta'akumullah bis-sihat wal afiyah. Usyhadullah bi annani uhibbukum jami'an fillah. Yang mulia para alim ulama, semua guru kami yang hadir di sini dan para penasihat Arafah, begitu banyaknya hadir sampai 6 saf ya, luar biasa. Yang dimuliakan Ketua BKM Ayahanda terus istiqomah jalan Allah, Imam Masjid Taqwa, Ayahanda Muda Ikhwatal Iman, seluruh jamaah Arafah yang terdiri dari semua golongan dan lapisan masyarakat. Ada pemimpin bersama kita, masyarakat, polisi, TNI, para dokter, pengusaha. Indah sekali hidup kita kalau seandainya terus kita seperti ini bersama. Ayahanda Muda Ikhwatal Iman yang semestinya penceramahnya tentu kasih karena beliau sedang dalam keadaan sakit. Kita doakan Ibu Kasih dan guru-guru kita semuanya agar ibu kita doakan mereka dipanjangkan umur ibadahnya, dipanjangkan umur taatnya. Mudah-mudahan guru-guru kita, ayah ibu kita insya Allah meninggal husnul khotimah. Al-Fatihah wa rahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita tidak tahu dari mulut siapa doa itu dikabulkan. Kita tidak tahu di mana, kapan, bagaimana doa itu dikabulkan. Maka itu banyak-banyaklah minta doa pada orang-orang yang kita jumpai. Siapapun minta doanya, apalagi doa kedua orang tua sangat mustajab. Insya Allah Ayahanda Bunda Ikhwatal Iman, Ahad depan kita akan mengunjungi Masjid Al-Muttaqin, Pasar Ikan Penayung. Masjid Al-Muttaqin, Pasar Ikan Penayung. Permintaan dari masjid itu, kemudian penceramahnya Ustaz Rami Sofyan SMA. Baik, mari sama-sama pada kesempatan ini kita akan mendengarkan tausiah dari guru kita bersama. Beliau sangat terkenal ya, Ustaz Husni Suwadi SPD. Kepada guru kita bersama Ustaz Husni Suwadi SPD ini dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, begitu besar kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita subuh ini. Kita masih bisa melaksanakan sholat secara berjamaah. Berbahagialah orang-orang yang punya kesibukan untuk bisa sholat berjamaah. Lebih bagus kita sholat berjamaah daripada jamaah yang sholatin kita. Karena kalau jamaah yang sholatin kita, berarti kita sudah tidak ada lagi berada di dunia ini. Bersyukurlah kita menanti imam, kita berada di belakang imam, daripada kita ditunggu oleh jamaah, kita di depan imam. Karena kalau sudah berada di depan imam, maka selesailah urusan kita.
Nah, alhamdulillah pagi ini di lembaran yang ke-353 kita di tahun 1444 Hijriah ini Allah sediakan 355 halaman. Ibaratnya sebuah buku, ada 355 halaman yang harus kita isi. Kita berikan catatan yang isinya itu bukan tergantung orang lain, tapi tergantung diri kita sendiri. Jangan pernah salahkan lingkungan, jangan pernah salahkan keadaan, jangan pernah salahkan orang lain, tapi salahkan diri sendiri. Kita selama ini suka sekali menyalahkan kondisi. Ketika kaki sudah mulai pincang, tidak bisa lagi jalan, lalu kita bilang, kenapa kok bisa kakinya pincang? Itulah kemarin banyak kali makan emping. Asam urat naik. Yang salah emping. Marah orang pidi. Udah dia bikin tugu emping begitu besar, salah juga. Pagi-pagi bangun ketika mau sholat, kepala terasa berat, langsung kita pegang kepala minta tolong dipijitin sama teman. Kenapa kepalanya kok bisa sakit? Salah tidur. Tidur yang salah. Begitu ditanya berapa umur bapak? 60 tahun. Bayangkan sudah punya pengalaman tidur 60 tahun bisa salah? Berarti anak-anak bisa patah leher. Bukan salah tidur, bukan salah makan, bukan salah siapapun, tapi salah kita. Makanya Allah ingatkan kita, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak pernah mengubah nasib sebuah kaum. Allah tidak akan pernah mengubah nasib seorang kecuali kaum itu sendiri, orang itu sendiri yang mau mengubahnya. Nah, alhamdulillah kita datang kemari melaksanakan sholat berjamaah. Bukan karena ini semata-mata subuhnya jamaah Arafah, tapi memang karena keinginan kita. Kalau sudah karena ada kemauan, yang jauh akan menjadi dekat, yang berat akan menjadi ringan, yang susah akan menjadi mudah. Tapi kalau tidak mau, sudah di masjid pun, sudah di halaman, tapi dia tidak pernah melaksanakan sholat berjamaah. Coba lihat kalau sore-sore di Masjid Raya Baitur Rahman, rame orang duduk di bawah payung, foto-foto. Ada yang bikin arisan lagi di sana, meramin makan bersama. Begitu azan maghrib berkumandang, semuanya turun ke bawah. Setengah ke kanan, setengah ke kiri. Ke kanan ambil wuduk, ke kiri ambil kendaraan. Udah sampai di masjid pun dia nggak sholat. Kenapa? Tidak ada kemauan. Nah, di catatan ke 353, besok Senin 54. Selasa catatan yang ke halaman terakhir 55. Rabunya kita sudah masuki lembaran yang baru. Allah sediakan lagi 355 halaman. Nah, mudah-mudahan di catatan yang ke-553 ini catatan kebaikan semua yang akan kita ukir dan akan dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga tercurah kepada qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketika kita berselawat kepada Rasulullah, maka sejatinya kita sedang menolong diri kita sendiri. Allah ketika memerintahkan kita sholat, Allah nggak sholat. Allah menyuruh kita baca Quran, Allah nggak baca Quran. Allah memerintahkan kita puasa, Allah tidak puasa. Tapi ketika Allah memerintahkan kita untuk berselawat, ternyata Allah pun ikut berselawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan semua malaikat-malaikatnya berselawat kepada Nabi. Allah dan malaikat saja berselawat kepada Nabi. Kita ini siapa? Cuman umatnya. Tapi kenapa kita sombong? Makanya siapapun orang-orang yang sombong, itu rasanya enggan dia untuk berselawat. Susah dia untuk berzikir. Padahal apa susahnya berzikir? Irama sudah ada. Ada iramanya Ustaz Ujir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Enak ketika kita mengumandangkannya, berkah yang didapatkan, siapapun yang mendengarnya dapat pahala. Atau iramanya Ustaz Arifin Ilham yang selama ini sering didengarkan, dikumandangkan di majelis jamaah Arafah. Subhanallah walhamdulillah
alhamdulillah. Ustadz kurang mirip, subhanallah. Mirip juga sedikit. Apapun bisa. Yang penting diri. Kalau diri kita sudah mulai, maka tidak akan ada orang lain yang akan bisa membendungnya. Kenapa kita semangat sekali melakukan kesalahan? Karena memang diri, bukan karena lingkungan. Jadi jangan pernah salahkan lingkungan. Ada orang-orang yang mengatakan, dulu Ustadz ketika kami di Daya, waktu di pesantren, itu rasanya semangat kali untuk bisa sholat tahajud. Jam 3 kami semuanya udah bangun. Kami sholat malam di sana. Setelah itu kami baca Quran. Udah itu kami sholat berjamaah, sholat syuruk, sholat duha. Semua sholat sunat kami semangat untuk mengerjakannya. Dulu. Ketika kita tanya sekarang, itulah. Sekarang berat kali, lingkungannya nggak sama. Kalau berbicara dengan lingkungan, kalau berbicara karena kelompok, ketika kita bersama orang-orang soleh, maka kita pasti akan ikut soleh. Itulah sebuah kenikmatan. Makanya dikatakan berkumpullah bersama orang-orang yang soleh. Insya Allah jamaah Arafah adalah jamaah orang-orang yang soleh. Karena saudara ini, teman ini akan memberikan syafaatnya. Nanti di hari kiamat, itu ketika teman-teman kita semua masuk surga, kita belum ada di surga, mereka bertanya kepada Allah, ya Allah, mana sahabat kami si Fulan? Dia sama-sama kami di jamaah Arafah. Mana dia ya Allah? Kami sama-sama ikut zikir. Kata Allah, dia ada di neraka karena dia ada dosa. Ya Allah, dia orang baik. Kata Allah, kalau gitu kamu cari dia di neraka. Begitu ketemu itu dia ya Allah, bawa pulang ke surga. Yang susahnya kalau kawan kita di neraka. Ya Allah, mana kawan kami? Kenapa dia nggak ada di sini? Oh, dia ada di surga karena dia ada ikut majelis jamaah Arafah. Ya Allah, dia main game online sama kami tadi malam. Itu yang kita akhirnya kata Allah, cari dia di surga balik. Kita masuk dalam surga bukan tadinya terakhir karena kita berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik, kita akhirnya ikut ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Man la yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa datang untuk bisa sholat berjamaah. Luar biasa masjid yang begitu megah. Ini nampaknya jamaah Arafah ini sedikit, bukan jamaahnya sedikit, masjidnya terlalu besar. Coba taruh di masjid kecil penuh sampai keluar. Ada yang bilang begitu, sedikit kemarin yang datang Ustadz. Bukan sedikit, masjidnya besar. Masjidnya luar biasa, dingin, enak kita sholat di sini. Karena ini permintaan jamaah sebetulnya, bukan BKM yang sediakan. Kata jamaah, Pak Imam, di Banda Aceh ini nggak sanggup kami sholat kalau seandainya nggak pakai kipas angin. Panas sekali Banda Aceh sekarang, 38 derajat. Ditaruh kipas angin sama Pak Imam sama BKM. Masih diusul juga, Pak Imam, Banda Aceh nggak cukup kalau sana kipas angin, pasang AC lah. Berapa banyak AC itu? 1, 2, 3, 4 kalau kita hitung. Nggak cukup ampere. Ternyata masih juga, Pak Imam, rupanya kalau pakai AC, ini keramik ini nggak sanggup kalau kita sholat subuh. Pasanglah karpet dipasang gua, empuk lagi. Masih ada juga usul, Pak Imam, ini kan karpet udah empuk, AC udah dingin. Kalau bisa tambahlah kasur Palembang sama bantal. Kita kadang-kadang bingung, ini orang ini datang ke masjid mau sembahyang mau tidur dia. Jadi kalau kita ikuti keinginan manusia tidak akan pernah cukup. Nafsu itu begitu. Oh, 1444 Hijriah kemarin bisnis ini luar biasa. Ini kalau bisa di 1445 tambah lagi. Boleh. Sebanyak apapun bisnis silahkan, tapi jangan sampai bisnis kita kepada manusia lupa dengan bisnis kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisnis kepada Allah itu tidak akan pernah mendatangkan kerugian, selalu datang untung. Kita keluarkan 1 juta, Allah ganti 10 juta. Kita keluarkan 10 juta, Allah ganti 100 juta. Makanya kalau orang sudah berbisnis dengan Allah, nggak usah heran. Hari ini dia datangkan ini, besok dia kumpulkan ini, besok lagi dia bawa ini, nggak pernah berhenti. Ketika ditanya untuk apa, nggak ada. Karena bisnisnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semuanya tergantung kita. Ibda binafsih, kata Rasulullah. Mulailah dari diri sendiri.
Jadi diri kita yang kita gerakkan, diri kita yang kita berikan kesempatan, luangkan waktu, paksakan diri untuk bisa melakukan semuanya. Karena nanti kalau sudah mati, kita minta pun kepada Allah, sampai berdarah-darah kita berdoa, semuanya tidak akan dikabulkan kembali. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di lembaran yang ke-353 ini kita masih belum tahu apakah yang akan kita catat semuanya kebaikan. Tapi yang penting apa? Niat dulu. Insya Allah hari ini saya akan mengerjakan semua kebaikan-kebaikan. Niat kita sudah dicatat sebagai kebaikan, dicatat sebagai pahala. Yang pahala itu nanti akan memberikan timbangan kepada kita. Dalam melakukan kebaikan, jangan mikirkan yang berat-berat. Kalau mikirkan yang berat-berat, stres kita. Makanya yang kedua bagaimana? Mulailah dari yang ringan. Setelah tadi kita mulai dari diri, yang kedua mulailah dari yang ringan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang siapa melakukan kebaikan kecil dia, walaupun sebesar zarah. Pernah ditanya, Ustaz, sebesar zarah itu apa? Orang bilang sebesar atom. Atom itu apa? Kalau kita bilang atom itu plastik, itu lain lagi. Kalau kita bilang sebesar atom, nggak tahu orang. Anak-anak juga nggak paham. Tapi ambil pasir. Pasir yang kita genggam, kita jatuhkan. Butiran-butiran pasir, itulah zarah. Kecil, tapi kalau dia kebaikan, lama-lama akan menjadi besar. Sebuah kecil itu akan menjadi besar kalau ada 3 unsur. Apakah itu dosa ataupun pahala sama? Yang pertama menjadi kebiasaan. Kalau amalan baik menjadi kebiasaan, maka dia lama-lama akan menjadi yang besar. Kalau amalan jahat menjadi sebuah kebiasaan, lama-lama juga akan menjadi besar. Berarti kalau yang baik pahalanya kecil, lama-lama menjadi besar. Kalau dia buruk, dosa, lama-lama akan menjadi besar. Ada kalanya orang masuk surga bukan karena amalan-amalan yang besar, tapi amalan yang kecil, tapi dilakukan terus-menerus, rutin dia kerjakan. Begitu juga ada orang masuk neraka bukan karena dosa besar, dosa kecil, tapi dilakukan terus-menerus. Yang kedua, itu ternyata dicontoh oleh orang lain. Makanya Nabi ingatkan kita, barang siapa memberikan contoh kebaikan lalu ditiru oleh orang lain mendapatkan pahala, maka yang ditiru juga mendapatkan pahala dan tidak mengurangi pahala orang yang mengerjakannya. Kita sudah mati, kita sudah masuk dalam kubur, tapi ternyata perbuatan baik yang kita lakukan dulu masih ada yang mencontohnya, masih ada yang menirunya. Walaupun kita sudah meninggal dunia, pahala itu terus mengalir. Makanya hati-hati memberikan contoh. Umpamanya, Nabi itu selalu meludah ke kiri. Tidak pernah Nabi meludah ke kanan. Meludah ke kanan satu dosa kecil. Meludah ke kiri satu pahala kecil. Tapi kalau terus-menerus, orang yang paling banyak dosa kecilnya supir. Karena supir kalau bawa mobil nggak pernah meludah ke kiri, ke kanan selalu dia. Hati-hati supir. Bapak bawa mobil, meludahnya pasti ke kanan, nggak pernah ke kiri. Kalau meludah ke kiri, istri. Ada yang berani ludahin istri? Nggak ada yang mau, nggak ada yang bisa, nggak ada yang berani. Kecil. Berapa banyak kita kadang-kala buang sampah itu asal saja, kecil. Tapi orang yang buang sampah pada tempatnya satu pahala. Orang yang buang sampah tidak pada tempatnya sembarang tempat satu dosa. Ternyata ditiru sama orang lain. Oh, bapak itu rupanya buang sampah di sana. Di situ ada tulisan dilarang buang sampah di sini. Di sini nggak boleh. Sebelah sini dia geser. Ditengok sama orang lain juga ikut buang sampah di sana. Kenapa? Bapak itu buang sampah di sana. Udahlah orang yang mengerjakan dapat dosa. Kita yang ditiru dapat dosa. Kita cuma sekali itu saja. Tapi ternyata yang meniru bukan 1, ada 10. Ternyata bukan 10, ada 100. Berapa banyak dosa yang tanpa sadar kita lakukan setiap hari. Jadi jangan anggap enteng yang kecil. Jangan anggap enteng yang ringan. Kecil pun dia, kalau itu sebuah kebaikan, maka itu kerjakanlah. Sedikit. Nabi ajarkan satu zikir yang ringan di lisan, berat di timbangan, Allah dan Rasulnya suka. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Itu saja cuma.
1 menit berapa banyak kali kita sudah bisa. Tapi nggak mau. Kenapa? Diri. Jadi kalau sudah diri, berat sekali. Baca Quran payahnya bukan main. Udah tahu nggak bisa, belajar nggak mau. Kapan baru ketahuan nggak mau, nggak bisa, baru menyesal waktu tes jadi caleg kemarin. Saya sejak 2009 itu ngetes baca Quran calon anggota DPRA. Setiap tahun selalu ada yang nggak bisa baca Quran. Kalau dipikir orang Aceh nggak bisa baca Quran, hari ini apa yang nggak ada di Aceh yang dulu nggak ada? Orang kita kan aneh, dulu nggak pernah ada seperti itu di Aceh dulu. Hari ini apa yang tidak ada? Alif Lam Mim dia baca alama. Alama. Ada yang bacanya ular, kaget yang uji mana ular? Padahal Alif Lam Ro. Ular. Dia harusnya tes Senin, nggak datang. Senin berikutnya tes, nggak bisa juga ngaji. Kenapa? Tidak ada kemauan. Dan itu dari diri. Jangan pernah salahkan orang lain. Itulah gara-gara Ustadz sekarang sibuk bekerja, gara-gara Ustadz sekarang sibuk dengan dunia, anak-anak kami sekarang nggak ada lagi yang ngajarin ngaji. Anak kita bukan kewajiban Ustadz, tapi kewajiban orang tuanya. Kalau ada anak tidak bisa baca Quran, bukan Ustadz yang berdosa, tapi orang tua. Orang tua tidak sempat, tidak punya ilmu, minta tolong sama Ustadz. Ustadz, tolonglah ajari anak kami ngaji. Kata si Ustadz, oke ibu, saya punya waktu hari ini jam segini. Oh boleh Ustadz. Setelah minta tolong sama Ustadz, jangan lupa Ustadznya ditolong. Ini sampai Ustadz berteriak, tolong. Gak ditolong juga. Nanti ketika Ustadz gak datang ngajar lagi, Ustadz sekarang sibuk dengan dunia. Ustadz juga butuh dunia. Tapi bukan berarti terikat dengan dunia. Kita sekarang hidup di dunia, beramal di dunia. Karena nanti di akhirat kita gak disuruh lagi beramal. Jadi kewajiban orang tua, kecil, ringan, mudah. Tapi kalau dia menjadi sebuah kebiasaan, kebaikan, maka pahala yang akan datang. Dan ketika kita mati, betul-betullah akan mendapatkan kebahagiaan ketika kita dalam kubur kita. Yang ketiga, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau yang terakhir, karena saya kalau udah bilang ketiga nanti takutnya jamaah dia bilang yang keempat, kelima, keenam. Sama kayak tadi imam baca surah An-Naba. Begitu udah ayat 30, saya pikir sampai habis tadi. Rupanya ayat 30 langsung ruku. Karena orang kita suka kali kepo. Kalau udah lama juga imam nih, panjang juga. Mulai ada yang batuk di ujung sana satu. Belum rukuknya ujung sana. Imam yang bingung, ini batuk apa asma dia. Tapi tadi yang batuk bukan karena kode ya, memang batuk. Ini kalau ceramah saya agak lama, tolong batuk aja. Nanti kalau ada yang batuk berarti saya berhenti, insyaallah. Berarti itu kode. Nah ini tadi bayangkan dibikin 2 ayat, 2 rakaat. Andai kata 1 rakaat sah-sah saja waktu subuh. Tapi orang kita nggak biasa. Makanya orang banyak kalau sholat itu dia cari pasti mana yang cepat, mana yang pendek. Kalau bisa kulhu 2 kali dibelah juga boleh itu. Ya sah-sah saja, namanya itu sunat kok, nggak dibaca juga sah. Habis Al-Fatihah langsung rukuk boleh. Jadi jangan ribut-ribut. Nah kalau yang nggak biasa itu susah, makanya butuh kebiasaan. Nah yang paling penting bagaimana mulainya? Dimulai dari sekarang. Jangan tunggu nanti. Fa iza faraghta fansab. Apabila kamu telah selesai dengan satu urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lainnya. Artinya jangan pernah menunda. Ibadah itu kalau sudah ditunda, nantilah, bentar lagi lah. Itu nggak akan pernah terjadi. Setan itu menggoda kita bukan saat kita sedang siap, tapi saat kita sedang lengah, sedang lalai, sedang gabuk dengan yang lain. Di situ dia masuk. Begitu kita mau sholat, bentar lagi lah. Itu masuklah dia. Bersyukur ini ada jamaah suling. Ini pagi ini 2 tempat ini. Satu di Masjid Taqwa, Long Raya. Dekat kali dengan rumah saya. Tapi itu jauh, takwa itu berat. Saya lari ke yang paling gampang, pintunya dulu, Babut Takwa.
Jadi dari takwa ke takwa, minal takwa ila takwa, luar biasa. Enak datang, mau kemana? Mau suling Arafah dulu sebentar. Apa itu suling? Subuh keliling. Kita tadi malam ada juga maghrib keliling di masjid Jami kampus. Cuman nggak pernah disingkat. Kalau disingkat apa? Maling. Mau kemana Ustadz? Mau maling dulu sebentar. Apa maling? Maghrib keliling. Suling enak, subuh keliling. Nggak usah tunggu nanti. Sekarang terus. Karena kalau sudah nantilah tunggu tua. Yakin kita akan hidup sampai tua. Nggak ada yang berani memberikan keyakinan. Hari ini kita masih hidup, besok belum tentu. Detik depan saja kita belum tahu. Makanya jangan pernah menunda. Karena sedikit kita tunda, setan langsung masuk, lalai kita. Sama seperti maling. Maling dengan kita ternyata lebih sabar maling. Kita selalu diingatkan sabar, wasta'inu bis-sabri wassalah. Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ternyata manusia yang paling sabar itu maling. Kita nunggu maling sampai jam 3. Ternyata maling nunggu kita sampai jam 4. Begitu kita lalai dia masuk. Begitu kita lengah dia beraksi. Maling gak pernah kenal siapa. Rumah polisi pun masuk juga maling. Rumah tentara, rumah ustadz masuk juga maling itu. Karena maling gak kenal siapa yang akan menjadi korbannya. Setan juga begitu, gak kenal dia siapa. Semakin berat ilmunya, semakin luar biasa imannya, semakin setan senior yang dikirim. Ini kita hari ini mungkin iman kita masih biasa-biasa saja. Ini setan yang dikirim menggoda kita, setan magang. Belum jadi setan pun. Dia belum punya KTS, kartu tanda setan belum ada lagi. Masih magang dia itu. Ada 50 orang 50 setan magang itu, satu supervisornya. Begitu dia nanti kata supervisornya, coba kamu goda itu. Siap senior. Kan begitu tuh kan. Begitu bilang, nggak bisa senior, kamu gitu aja nggak bisa. Coba tengok senior goda. Ternyata senior juga gagal. Panggil senior paling tinggi lagi. Jadi hari ini yang menggoda kita ini masih anak setan. Kita belum hebat. Kalau saya mungkin remaja setan lah yang goda. Kalau Ustadz Jul, abang setan lagi, udah tinggi lagi. Makamnya udah di atas lagi. Ustadz Rizky, udah abang setan. Kalau ulama-ulama besar, bapak setan. Bayangkan dari mulai yang paling tinggi itu iblis. Iblis nggak goda lagi. Iblis sekarang sedang melakukan pengkaderan aja dia. Sedang diklat, pendidikan dan latihan aja untuk bawahan-bawahannya. Nah hari ini kita digoda habis-habisan. Muka, belakang, atas, bawah, kanan, kiri. Digoda. Jin itu menggoda kita nggak akan satu. Satu nggak akan mampu dia. Makanya jin suka main keroyokan. Berarti yang suka main keroyokan setan. Kalau jin itu suka main keroyokan. Nah kalau kita lalai dari sekarang ini, nggak mau menyiapkan diri, sampai nanti akhirnya ketika kita meninggal dunia dalam kondisi lalai. Saat itulah baru kita menyesal. Seperti ada puisi itu, saat batang usiaku sudah tinggi. Artinya apa? Sudah tua. Tapi kalau masih bisa melakukan ibadah, itulah mudah-mudahan sebagai ahsanu amala. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ternyata Allah menguji kita. Dengan apa? Ahsanu amala, amalan-amalan terbaik kita. Jadi nggak usah pikirkan yang besar-besar, yang ringan-ringan, yang kecil-kecil, itu yang mudah kita kerjakan. Jadilah itu sebuah kebiasaan. Mudah-mudahan dengan yang kecil itu, dengan yang ringan tadi, itu yang akan mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah dimuliakan Allah, 353 ini sebentar lagi akan kita isi, kemudian 354, dan kita akan masuk di lembaran yang baru. Kapan? Wallahu a'lam bishawab. Tengok kalender Rabu. Ada kalender lagi Selasa. Kalender aja nggak kompak, terjadi khilafiyah di sana. Kalender aja bisa khilafiyah, apalagi kita. Makanya nggak usah heran kalau sholat Idul Fitri kemarin beda, sholat Idul Adha beda, kalender aja beda. Idul Fitri kemarin berapa kelompok? 5. Kelompok pertama hari Kamis udah hari raya di Nagan.
Kelompok kedua hari Jumat dia hari raya. Di situ dia tidak puasa, di situ sholat hari raya. Kelompok ketiga hari Jumat nggak puasa, tapi belum sholat, sholatnya hari Sabtu, ikut pengumuman pemerintah. Kelompok keempat hari Jumat masih puasa, Sabtu dia tidak puasa, Sabtu dia sholat hari raya. Kelompok kelima dari hari pertama dia nggak puasa, tapi dia sholat hari raya. Nah, itu yang paling banyak. Idul Adha juga begitu, udah nggak usah ribut. Yang paling penting bagaimana caranya? Penuhkan hari-hari kita dengan amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua manusia rugi, kecuali siapa? Illal ladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Iman kita ini akan ditanya sama Allah, dan iman kita ini selalu naik dan turun. Hari ini, saat ini iman kita lagi naik nih. Makanya begitu masuk tadi kita sempatkan untuk sholat 2 rakaat. Ada yang tahiyatul masjid, tambah lagi sholat sunat fajar. Setelah selesai sholat duduk sebentar zikir. Saya nggak khawatir tadi ketika imam baca Al-Fatihah, Ustadz Jul tambah lagi dengan zikir, karena jamaahnya jamaah tetap nggak akan hilang. Tapi kalau ceramah di tempat lain imamnya zikirnya lama, begitu tadi 6 saf, begitu ceramah tinggal 1 saf. Kenapa? Hilang. Kalau ini yakin dan percaya saya. Kalau saya tambah 2 jam lagi juga nggak akan hilang. Saya yang hilang. Nah, jadi sebelum saya dihilangkan, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Seperti ibaratnya kata pepatah, saya bilang, saya jangan dijadwalkan. Kalau tidak ada yang bisa mengisi, barulah dia. Jadi tidak ada rotan, kayu bakar pun jadi, insya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mudah-mudahan Nabi Muhammad bahagia pagi ini menerima salam-salam dari kita yang hadir. Mudah-mudahan semua kita dikenal dan diakui sebagai umat. Mana bukti kita diakui dengan umat, kita selalu berselawat. Mudah-mudahan semua yang hadir insya Allah bangkit bersama Rasulullah. Mudah-mudahan semua yang hadir insya Allah akan dapat syafaat dan bisa berjumpa pada akhirat dalam surganya Allah bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Yang dibesar. Terima kasih banyak pada guru kita bersama Ustaz semua di SPDI. Insya Allah ayah bunda ikhwatal iman ahad depan kita akan mengunjungi Masjid Al-Muttaqin di samping pasar ikan Penayung Rama. Mari terus kita istiqomah di jalan Allah, istiqomah di waktu berjamaah di masjid. Insya Allah kita akan meninggalkan dunia ini dalam keadaan selamat, dalam keadaan baik, dalam keadaan syahid, dalam keadaan sujud, dalam keadaan husnul khatimah. Mari sama-sama ayah kita salam-salaman saling maafkan di antara kita. Mudah-mudahan 1445 ini tidak ada dusta lagi di antara kita. Mari sama-sama kita saling memaafkan di antara kita. Mudah-mudahan semua kita akan bahagia selama dunia dan akhirat. Yeah.